melahirkan saya dalam keadaan buta dua-dua mata dan lumpuh sebelah badan. Melahirkan di satu tempat di Soe, kira-kira 100 km dari kota Kupang. Itu Soe di Tenten ada. Berarti saya betul-betul asal dari sini. Ya, pemilik rumah itu saya dilahirkan di tempat itu namanya Ume Manekan. Ume Manekan itu bahasa Timur yang artinya semacam rumah penuh kasih, rumah kasih sayang. Pemilik dari Ume Manekan itu namanya Joseph Andreas Christian. Tahu bahwa ibu yang dua mata buta dan setengah badan lumpuh itu melahirkan anak laki-laki. Pak Yosef ini minta itu anak laki-laki itu dikasih nama, saya punya nama saja, jadinya Joseph Andreas. Puji Tuhan 10 tahun 11 bulan kemudian mama sembuh. Betul-betul dua mata dapat melihat, yang tadinya lumpuh bisa normal. Sekarang mama umur 68 tahun dalam keadaan sangat sehat dan cantik. Nah, orang kalau saya bilang mama pernah lumpuh, orang pasti heran. Kalau saya bilang mama pernah buta dan kemudian sembuh tanpa operasi, pasti orang sedikit heran. Nah, rupa-rupanya di hamil awal sebelum mama sakit, mama rindu supaya saya diberi nama Yandi. Tapi kan sudah 10 tahun, surat-surat semua sudah Joseph Andreas, maka Yandi itu menjadi panggilan di rumah. Jadi karena mama mau dia dipanggil, maka di rumah biasa panggil Yandi. Lama-lama itu Yandi itu yang lebih orang kenal daripada Yosef begitu ya. Saya sudah menikah, istri saya 3, anaknya. Itu Joseph anak semua ya. Istri saya seorang pendeta Gemit, sebentar ini melayani di Jemaat Gemit Anugerah di Kupang. Kalau ada yang pernah ke Kupang, itu di kantor gubernur, kita lewat sedikit kira-kira 300 meter ada gereja di samping jalur utama itu tempat istri saya melayani. Saya jadinya tinggal di situ. Saya melayani 5 km lagi dari situ ke kota lama, kota pusat kota Kupang yang lama. Dari saya di situ, tapi tinggalnya di Eltari. Kami punya 3 orang anak, masih kecil-kecil semua, hormat orang tua. Yang paling besar baru 12 tahun, kelas 1 SMP. Terus yang kedua laki-laki, yang paling besar itu perempuan, kedua laki-laki kelas 5 SD. Yang terakhir masih TKB, dia umur 6 tahun lah kira-kira. Kami sangat bersyukur. Saya ada di sini dan saya sangat yakin sekali firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang cinta damai, karena dia akan memiliki bumi. Orang cinta damai, dia senang dengan siapapun, dia ada di mana dia tidak akan susah. Tambah satu ayat bilang, ibu dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Itu membuat saya sangat kuat untuk saya pergi ke mana saja. Saya pergi tanpa rasa takut, dan saya tahu bahwa ibu dan saudara-saudaraku ada di sana. Mereka pasti melakukan yang baik. Mereka pasti adalah orang-orang yang luar biasa, dan itu saya merasakan. Ini bukan pencitraan itu kata-kata, betul-betul itu saya merasakan di sini. Saya bahagia sekali, senang sekali bisa berada di tengah-tengah keluarga besar ini. Tadinya saya tidak pernah tahu dan tidak pernah melayani di Sulawesi, tidak pernah. Nanti setelah Winda ada tugas apa waktu itu di Kupang, ketemu saya, kami bercerita, saya minta dia datang, kita ketemu, saya punya teman-teman, terus kami punya komunikasi berlanjut. Waktu pulang dia, pendeta bisa datang pimpin kok, saya punya Natal kelompok, Natal, boleh, kapan itu? Nanti 11 Desember, tapi Pak Pendeta ini hanya Natal kelompok, bukan, tidak apa-apa. Mau Natal apapun kok, yang penting dia bilang. Kan saya membayangkan bisa datang di Sulawesi saja, tapi karena sudah kenal duluan sama Winda, ternyata datang bukan saja Winda pun bapak, Winda pun mama, Winda pun adik, Winda pun ketua kelompok dengan majelis semua makan lagi. Tadi saya bayangkan, majelis itu muda-muda semua begini, bagus itu. Majelis muda-muda masih semangat itu sejadi majelis. Jangan waktu masih muda kita pengen jadi majelis, sibuk itu. Nanti sudah tua, sudah mau mati baru bilang saya juga mau jadi lagi. Dan tadi saya senang sekali ketemu orang-orang muda yang luar biasa, juga orang-orang tua yang berani sekali untuk memberikan kesempatan pada anak-anak muda untuk melayani. Itu baiklah. Saya percaya
semua jadi indah. Tapi kemudian pertama hanya berpikir akan ada satu kali di Palu, di kelompoknya Winda, tapi ternyata mendahului itu tanggal 12 Agustus yang lalu saya datang di saya harus ke KR di Tentena, terus saya lanjut ke sana baru minggu lalu dalam kurun waktu 1 minggu saya datang 2 kali di Morowali. Tanggal 30 saya datang,